Sudah ada, Bapak Ibu? Belum, Bu. Nah, dah. Sudah, Bu. Ya. Jelas ya? Sudah, Bu, jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Untuk masuk ke sebelum masuk ke materi, silakan dipimpin doa dulu. Ibu Ambar, silakan dipimpin doanya teman-temannya. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan kita pagi siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di dalam hati berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Ambar. Ambar maksud saya. Saya absen terlebih dahulu ya. Mulaksi, Ya, Bu, ada hadir. Wartiningsi, apakah semua teman-temannya hadir hari ini? Hadir, Bu, semuanya Hadir, Bu. masuk. Oke, kalau semuanya hadir ya. Nah, kita akan belajar tentang berita. Berita itu bisa kalian saksikan dan temukan di televisi, media sosial atau koran. Nah, kalau kalian lihat, coba kalian lihat gambar yang Ibu sayangkan itu. Coba itu kira-kira gambar apa? Itu semacam apa ya, pengungsian ya, Bu? Pengungsian, Bu, itu, Bu. Dan Iya. pengungsian ini. Habis kena bencana ya, Bu ya? Ya, pasca Korban bencana, Bu Guru. Iya, betul Pak Gu, Bu. Korban bencana alam. Iya, betul Ambar. Pak Gu. Nah, sebelum kita ke materi di sini, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan teks berita dan menemukan unsur-unsur teks berita yang didengar atau dibaca. Yang pertama itu, silakan siapa yang mau membacakan pengertian berita? Saya, Bu. Silakan Mulaksi. Ya. Berita adalah, maaf, Bu, gopoh saya. Berita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Diartikan juga sebagai kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih Mulaksi. Nah, coba ini ada lagi, siapa yang mau membacakan? Silakan. Saya, Bu. Silakan Warti. Teks berita adalah teks yang menginformasikan tentang peristiwa-peristiwa faktual, aktual, dan memiliki nilai berita. Jadi, teks berita adalah teks yang menginformasikan tentang kejadian atau peristiwa faktual, aktual, dan memiliki nilai berita. Artinya layak untuk dijadikan berita atau tidak. Ya, benar. Kita ke bagian selanjutnya. Ke ciri-ciri teks berita. Silakan. Siapa yang mau baca? Ya, Saya, Yang Bu. pertama, Bu Yuyun, coba Yuyun. Baik, Bu. Jadi ciri-ciri teks berita itu, yang satu itu faktual. Jadi faktual itu bersifat nyata atau benar-benar terjadi. Berita yang disajikan apa adanya, bukan bersifat fiksi atau imajinasi penulis atau hayalan. Ya. Selanjutnya, aktual, benar-benar terjadi atau masih hangat, masih baru sebagai bahan yang diperbincangkan. Yang ketiga, unik dan menarik. Coba dibaca. Mulaksi. Unik dan menarik. Teks Ya. berita itu dikemas dengan kata-kata yang menarik. Tentunya berbeda dengan teks yang lain. Tujuannya agar teks berita menarik minat pembaca. Biasanya berupa judul yang menarik rasa ingin tahu pembaca. Iya. Jadi kalau judulnya aja menarik, pasti orang akan tertarik untuk membacanya. Kita lanjutkan. Ya, Bu. Silakan. Ciri yang keempat, sistematis dan lengkap. Saya, Bu, yang Ya. bacakan. Silakan Nur Aziza.
sistematis dan lengkap. Teks berita disampaikan secara berurutan atau sesuai dengan kronologisnya. Oke, ya, artinya disampaikan sesuai urutan. Yang kelima, seimbang, tidak menyudutkan salah satu pihak. Sebaiknya pembuat berita melihat berita dari dua sisi yang berbeda. Jadi ada pihak harus memiliki hak jawab bila berita itu menyudutkan atau tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan. Kita lanjut lagi. Yang terakhir, komunikatif. Bahasa yang digunakan itu mudah dimengerti atau dipahami pembaca. Nah, ini poin kita. Kita masuk ke unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita terkait dengan isi biasanya dicari dengan rumusan 5W plus 1H atau sering disingkat dengan istilah apa nak? Adiksi Mbak. Ya, bagus. 5W plus 1H. Nah, coba siapa yang membacakan? Bu. Silakan, Wahid. Nah, 5W plus 1H. Yang pertama, what atau apa, kedua where atau di mana, yang ketiga when atau kapan, yang keempat who atau siapa, yang kelima why atau mengapa, dan yang terakhir adalah how atau bagaimana. Itu merupakan unsur-unsur berita. Ya, benar. Terima kasih, Wahid. Nah, ini merupakan penjelasan dari 5 unsur plus 1H tadi ya, atau adik Simba. Nah, ini yang pertama ini fungsinya apa? Untuk menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kemudian where atau di mana untuk menanyakan tempat kejadian atau peristiwa. When, kapan, fungsinya untuk menanyakan waktu kejadian atau peristiwa. Kemudian who atau siapa untuk menanyakan orang yang terlibat dalam kejadian. Kemudian why, mengapa, untuk menanyakan sebab atau latar belakang kejadian. Yang terakhir, how, atau bagaimana, untuk menanyakan proses peristiwa atau kejadian. Oke, bisa dipahami unsur-unsur berita ini? Nah, Bisa Bu. Bisa Bu. Semuanya bagus, pinter. Nah, di sini ibu akan membagi kalian ya menjadi sebelum ibu membagi kalian jadi beberapa kelompok. Di sini ibu akan memberikan tayangan. Nah, ada video di sini, video tentang Presiden Jokowi disuntik vaksin yang keempat. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19 secara lengkap dengan ditambah dosis tambahan atau booster atau dosis keempat. Saya tadi baru saja divaksin booster, vaksin penguat. Ini saya ajak seluruh masyarakat, utamanya tenaga kesehatan, utamanya lansia, dan juga orang-orang yang interaksinya tinggi antar masyarakat. Kenapa kita memerlukan booster? Agar imunitas kita terjaga dan dapat memutus penularan COVID dari orang ke orang. Ini yang paling penting. Vaksin yang dipakai pada pagi hari ini, vaksin Indovac. Produk nanti ada teksnya juga 100% ini. dalam Dari video negeri. ini nanti ada teksnya juga. Oke. Sekarang kalian bagi kelompok ya. Bagi kelompok. Tapi untuk mengisi LKPD belum ya, ini mau Ibu jelaskan dulu terkait dengan video tadi. Ini paparannya berupa teks, Jokowi disuntik vaksin COVID-19 dosis keempat pada hari ini. Nah, ini silakan kalian baca dulu. Ya. Nah, di sini ada contoh LKPD, cara pengisiannya. Di sini yang diperintahkan kalian mengidentifikasi unsur-unsur teks berita itu. Nah, di contoh ini tentang
Jokowi disuntik vaksin COVID-19 dosis keempat. Nah, kalau dilihat dari paparan itu, kita bisa mengetahui unsur-unsur yang ada. Yang pertama itu terkait apa? Ya, di bagian adik Simba yang pertama, di sini ditanyakan ya, apa peristiwa yang sedang diberitakan? Jawabnya, Presiden Jokowi hari ini 20 November 2022 dijadwalkan menjalani suntik vaksin COVID-19 dosis keempat di Istana Kepresidenan Bogor. Kemudian unsur yang kedua di mana peristiwa itu terjadi. Nah, di situ ya, Presiden Joko Widodo akan menerima vaksin COVID-19 dosis keempat pada hari ini. Penyuntikan dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor. Kemudian unsur yang ketiga, when, kapan, ya, menanyakan kapan peristiwa itu terjadi. Ya, Jokowi itu disuntik vaksin COVID dosis keempat hari ini sesuai anjuran Menkes, kata Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, ya, Baim Mahmudin melalui pesan singkat Kamis, ya, tanggal 24 bulan 11 2022. Kemudian siapa yang disuntik, ya, yang jelas adalah Jokowi, ya, yang disuntik di sini, ya. Nah, ini ada keterangannya di sini, ya. Saya belum tahu vaksin merek apa yang akan digunakan Jokowi. Artinya di sini sudah mengarah bahwa yang mau divaksin orang atau siapa yang divaksin yaitu Bapak Jokowi. Kemudian mengapa Presiden Jokowi disuntik vaksin, di sini ada, ya. Nah, ini ada penyuntikan dosis keempat dilakukan minimal 6 bulan setelah vaksin dosis ketiga. Vaksin jenis ini berlaku bagi warga yang berusia 61 tahun ke atas. Jadi Pak Jokowi sekarang kan usianya sudah 61, bukan 60 lagi. Artinya memang pas dia mendapatkan suntik vaksin untuk lansia. Kemudian bagaimana bagaimana proses kok bisa disuntik lagi, ya. Nah, ini keterangannya, bagi lansia yang belum suntik booster yang pertama segera mendapatkan suntik booster yang pertama. Jadi kami menghimbau agar para lansia dipastikan vaksin primernya terlebih dahulu, ya. Ini menurut juru bicara Kementerian Muhammad Syahril, dikutip dari situs resmi Kemenkes hari Rabu tanggal 23 bulan 11 2019. Anak semua, untuk unsur-unsur teks berita tadi yang telah ditampilkan dari Pak Jokowi tadi yang telah disuntik vaksin, kan di situ sudah ada rumusan 5W+1H, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, paham, Bu. Kalau begitu, silakan kalian ke kelompok masing-masing. Tadi kan sudah dibagi kelompok. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan. Semuanya kebagian LKPD-nya? Bagian, Bu. Bagian, Bu. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Gimana? Masih dikerjakan, ya?
Sudah hampir selesai, Bu. Kan Bu. Ini kan Bu, ini kan kita bahas teks berita tentang viral seorang pelajar tewas dibacok saat tawuran dalam areal SPBU di Medan kan, Bu? Iya, benar. Iya kan, Bu? Benar. Oh iya, ya Bu, ya. Ya. Jadi di sini kami akan analisis ini, Bu ya, mengidentifikasi unsurnya kan, Bu? Iya, silakan diidentifikasi, yang lain membantu. Ya, Bu. Ya. Nah, di sini kalian cari unsur-unsur teks beritanya, kalian tuliskan di kolom jawaban. Bagaimana? Apakah ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya, Bu. Sudah ada ya? Sudah ada, Bu. Kalau sudah selesai, artinya kalian bisa mempresentasikan LKPD yang kalian buat. Iya, Bu. Sekarang kelompok Ambar, silakan. Baik, Bu. Dari teks berita viral seorang pelajar tewas dibacok saat tawuran di dalam area SPBU di Medan. Ya. Apa yang disampaikan dalam berita itu adalah seorang pelajar tewas dibacok, di mana kejadiannya itu di Kota Medan. Ya. Lalu siapa? Iya, Bu? Ya, silakan Ya. lanjutkan. Lalu siapa yang terbacok di situ adalah seorang pelajar yang berasal dari salah satu kota di Medan. Ya. Mengapa dia bisa dibacok dan meninggal, itu masih menjadi perdebatan. Polisi masih mendalami motif apa yang terjadi. Sampai situ, Bu, kami baru mengerjakan. Oh ya, atau dari kelompok lain yang ingin mempresentasikan? Oh iya, Bu, kami, Bu. Dari Ya, kelompok silakan. kami, Bu. Silakan, Yuyun. Kalau ya ini kalau menurut kelompok kami, Bu, peristiwa apa yang diberitakan itu ialah pelajar tewas dibacok saat tawuran. Terus di mana peristiwa itu terjadi? Di dalam areal salah satu stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU di Kota Medan. Ya. Kapan peristiwa itu terjadi? Jumat tanggal 25 bulan November 2022. Siapa yang menjadi korban? Pelajar. Terus mengapa peristiwa itu terjadi? Menurut Erwin, saat korban berkepung gerombolan pelajar yang ramai tersebut kemudian menyerang korban dengan cara membacok. Bagaimana peristiwa pembunuhan ini terjadi? Itu karena seorang pekerja SPBU itu mengatakan saat peristiwa terjadi ada sekelompok pelajar dikejar oleh gerombolan pelajar lain yang mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Nah, seperti itu, Bu, kalau dari kelompok kami, Bu. Ya, benar, bagus. Silakan ada dari kelompok lain. Ini udah tepat yang dari Yuyun. Kalau dari kelompok kami sama dengan ya, kelompoknya Yuyun, Bu. Sama dengan kelompoknya Yuyun, Bu. Ya, artinya pemahaman yang kalian peroleh sudah bagus. Artinya kalian sudah mengerti untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks berita ini. Nah, sebelum ditutup, nah di sini adakah yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya. Cukup, Bu. Bu, waktu sebentar lagi istirahat, Bu. Iya, Bu. Bu, istirahat, Bu. Ya, ada yang bisa menyimpulkan untuk hari ini? Saya, Bu. Refleksikan, silakan. Ya, hari ini kita sudah belajar untuk menemukan unsur-unsur berita, Bu. Ada 5B plus 1H atau biasanya kita singkat dengan istilah adik Simba. Ya. Ada yang lain? Cukup, Bu. Istirahat, Bu. Lapar, Bu. Oh ya. Kalau begitu, Yuyun sukanya istirahat ya. ya, Ya, Bu. karena memang sudah waktunya sudah habis, ya. Jadi
Ya, jadi materi kita cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kalian belajar menyimpulkan teks berita. Jadi kalian cari dulu bahan-bahan yang terkait untuk menyimpulkan teks berita. Itu saja. Sebelum Ibu tutup, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Ya, Bu. Cukup. kalau Sudah tidak paham, ada, Bu. memang waktunya sudah cukup. Ini udah mau istirahat juga. Artinya perjumpaan pada siang hari ini Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru.